Memaafkan namun tidak mau bertemu, menolak untuk boleh? berjumpa. Bolehkah? Teman-teman semua tentu saja tidak mudah ketika ada orang yang menyakiti kita, yang melukai kita, dan kemudian kita minta kepada Allah untuk bisa memaafkan, kita maafkan, tapi tidak mudah untuk terus memandang wajahnya, karena kalau kita memandang wajahnya kita akan teringat terus apa yang pernah orang ini lakukan pada kita. Jadi kita memilih untuk menjauh daripadanya. Bolehkah? Boleh, teman-teman semua. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kita memaafkan, hati kita lapang, adapun kita menjaga jarak dengannya bukan memutuskan tali silaturahmi, melainkan untuk menjaga diri kita untuk tidak teringat kembali dengan hal-hal yang menyakiti. Hal ini pernah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat peristiwa perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah SAW melakukan perang Uhud bersama dengan salah satunya paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, yang juga dikenal sebagai singanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang wanita yang bernama Hindun. Beliau adalah istri dari seorang pembesar kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Hindun meminta kepada salah seorang budak yang bernama Wahsy, kalau engkau bisa membunuh Nabi Muhammad SAW atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, maka engkau akan aku bebaskan. Engkau tidak lagi menjadi seorang budak, engkau akan merdeka. Maka tentu saja Wahsy, seorang budak ini mengambil kesempatan yang luar biasa itu karena Wahsy ingin sekali menjadi orang yang merdeka, tidak ingin lagi menjadi seorang budak. Maka pada saat perang Uhud berlangsung, sahabat-sahabat sekalian, Wahsy fokus untuk bisa membunuh salah satu dari ketiga orang ini. Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dari kejauhan, Wahsy fokus untuk melihat gerak-gerik Hamzah, dan sampai dirasa pada saat yang tepat Wahsy langsung melempar tombaknya, dan tombak tersebut tepat mengenai perutnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, dan akhirnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu pun menjadi seorang syahid di perang Uhud. Tentu saja kematian Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu sangat menyakiti hati Rasulullah SAW, karena tidak hanya sekedar ditombak, tapi selanjutnya Hindun datang ke jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib dan kemudian dibelah dadanya dan dimakan jantungnya tersebut. Ketika melihat paman beliau, paman Nabi Muhammad SAW dalam keadaan wafat yang seperti itu, tentu rasa sedih yang luar biasa dirasakan oleh Rasulullah SAW. Waktu terus berjalan bertahun-tahun kemudian sampailah peristiwa pada tahun 8 Hijriah, pada peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Orang-orang berbondong-bondong untuk memasuki agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk Wahsy. Pada saat itu Wahsy berdiri di hadapan Rasulullah SAW dan Rasul mengenali Wahsy. Rasul bertanya kepada Wahsy, "Engkaukah Wahsy yang membunuh paman Hamzah bin Abdul Muthalib?" Dan Wahsy mengangguk, "Iya ya Rasulullah." Wahsy, ceritakan kepadaku bagaimana cara engkau membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah ingin tahu bagaimana jasad dari pamannya bisa seperti itu, apa yang dilakukan Wahsy sebetulnya. Wahsy pun menceritakan, dan tentu saja itu menghadirkan duka kembali di hati Rasulullah SAW. Rasul memaafkan Wahsy karena Islam mengajarkan kita untuk memaafkan orang-orang yang telah melukai hati kita. Rasul tentu saja sangat bahagia ketika Wahsy memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasul tidak sanggup untuk memandang wajah Wahsy lagi. Kenapa? Setiap kali memandang wajah Wahsy, maka teringat kisah pada saat perang Uhud, bagaimana Wahsy membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? "Ya Wahsy, jauhkanlah wajahmu di hadapanku selamanya." Maka sejak saat itulah Wahsy tidak pernah lagi berdekatan dengan Rasulullah SAW, karena Wahsy tahu betapa menyakitkan apa yang telah diperbuatnya kepada paman yang dicintai oleh Nabi, itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Sampai akhirnya Rasulullah SAW wafat, pemerintahan diganti kepemimpinannya oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan apa yang dilakukan oleh Wahsy menembus semua kesalahan di masa lalu. Pada saat perang Yamamah pada saat itu, di masa pemerintahannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Wahsy pun membunuh salah seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab, seseorang yang mengaku dirinya adalah nabi. Maka begitulah cara Wahsy menebus kesalahannya di masa lalu. Dari kisah ini kita bisa belajar, teman-teman semua. Rasul memaafkan Wahsy. Rasul sangat bahagia ketika Wahsy memilih jalan untuk menuju kepada Tuhannya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah menjaga jarak bukan berarti adalah masalah tidak memaafkan, itu jauh berbeda. Masalah jaga jarak ini untuk lebih melindungi hati kita, psikologis kita, untuk kita merasa baik-baik saja.
Khawatir kalau terus bertemu, maka timbul rasa sakit dan itu akan mengakibatkan hal yang buruk dalam pertemanan. Jadi untuk teman-teman semua, minta sama Allah SWT supaya kita bisa memaafkan orang-orang yang telah melukai hati kita. Adapun kalau kita memang belum mampu untuk memandang wajahnya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu hati kita menjadi lebih bersih dan kita jadi ada waktu untuk bisa fokus dalam kehidupan kita sambil tidak ada dendam di hati kita, insya Allah. Semangat untuk terus memaafkan orang-orang lain ya.